Selanjutnya kita akan melakukan proses juris terkait dengan pencabulan anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yang melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mensetubuhi korban sebanyak 8 kali. Jadi perlu diketahui bahwa yang bersangkutan kabur selama 2 bulan di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kemudian berdasarkan penyelidikan dan kerja keras dari tim Reskrim Polres Sumedang, koordinasi dengan Polda NTB, tim Satreskrim dengan gigih berhasil mengamankan tersangka tersebut dan dijemput di NTB. Yang bersangkutan selama 2 bulan pelarian sampai ke NTB Lombok, kemudian dibawa oleh Satreskrim menuju Sumedang dan kemudian dilakukan penahanan. Dengan terduga pelaku saudara B sebagai ayah kandung seorang karyawan swasta. Saksi-saksi ada 3 orang, dengan modus operandi memaksa korban untuk bersetubuh sebanyak 8 kali. Jika tidak mau melayani atau melakukan persetubuhan, diancam dengan pemukulan, pemukulan. Kemudian diancam dengan tindak pidana kekerasan lainnya, sehingga yang bersangkutan korban mau melakukan kegiatan tersebut. Yang mana untuk yang ke-8 kalinya korban berjanji untuk tidak melakukan persetubuhan lagi karena ini yang terakhir menurut pengakuan tersangka. Kemudian korban menuruti dengan janji ini yang terakhir, sehingga dilakukanlah tindak pidana tersebut ke-8 kalinya. Kemudian tersangka sudah melakukan persetubuhan terhadap korban sejak korban berumur 8 tahun sampai korban berumur 14 tahun, jadi selama 6 tahun. Dengan cara tadi memaksa, kekerasan, menutup pintu kamar, mengunci, kemudian dengan kekerasan dan memukul korban. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu Undang-Undang 17 2016 tentang perlindungan anak, dihukum dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian kami hadirkan juga di sini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang mana merupakan ini concern daripada Ibu Menteri terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang mengalami kekerasan atau tindakan kejahatan seksual yang menjadi perhatian dari Ibu Menteri, yang kami hadirkan di sini untuk membantu konseling bagi korban, yang mana korban tersebut bagaimana tadi usia 8 sampai 14 tahun, mungkin di kurun 6 tahun tersebut mengalami trauma baik psikologi maupun psikisnya, sehingga dibutuhkan konseling dan bimbingan. Mengingat
masa depan korban juga masih panjang. Yang 14 tahun itu kurang lebih ya masih SMP, lulus SMP sampai dengan SMA nanti. Jadi diharapkan konseling tersebut menumbuhkan kepercayaan diri kembali bagi korban sehingga mampu atau mau beraktivitas seperti biasa, seperti semula, sehingga perlu dilakukan pendampingan supaya bisa tetap bergaul dengan teman-temannya sehingga tidak merasa rendah diri dan merasa dikucilkan. Pendampingan ini sangat dibutuhkan untuk mengembalikan korban ke kondisi semula, walaupun memang agak sulit. Mungkin ada sepatah dua kata dari Bu Eki dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih. Mungkin terkait kasus ini, kami dari bidang P3A sejak mendapat laporan sudah melakukan penjangkauan kepada korban dan juga keluarganya. Kemudian kami lakukan pendampingan baik dari psikolog, kemudian juga hipnoterapis untuk mendampingi korban ini supaya tidak trauma terus-menerus. Dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah beraktivitas mau sekolah, meskipun memang masih didampingi oleh kami. Barangkali itu dari saya tambahannya. Terima kasih. Kemudian mungkin izin apa yang menjadi faktor pelaku nekat melakukan aksi kejahatan ini? Jadi faktor dari pelaku itu adalah karena nafsu, karena sering melihat tersangka mandi, kemudian sering melihat tersangka ganti baju, sehingga timbullah nafsu untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana seksual tersebut. Kemungkinan dari video porno hanya 2 orang. Tinggalnya Ibunya sering bekerja, jadi ayah ibu sering bekerja, sehingga luput dari pengawasan ibunya. apakah ada pengaruh dari video porno juga kemudian? Coba kita tanyakan ya, kita tanyakan. Ini pertanyaannya langsung ke tersangka di jangan ke saya tidak tahu juga jawabannya apa. Kamu selain apa melihat korban sering mandi, apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Masih kecil anak. Bob, yang kenceng bro. kedengeran Bawa nafsu pak. Kang saat merudah paksa merasa bersalah nggak Kang ke anak kandung Akang Kang? Ya. Terus kenapa berulang-ulang Kang? Nafsu pak. Sering nonton video porno? Nggak pernah pak. Game online. Pada saat mengajar ada rasa hilang nggak kan? Media sosial. Iya pak. Jarang pak. Anaknya cuma satu. Anak satu-satunya. Satu. Pada saat melakukan iban nggak pak? Ada rasa iban. Kasihan pak. Sudahnya kasihan pak. Namamu siapa? Bobi. Udah ya. Oke. Ini hadir di tengah-tengah kita Pak Kadis. Mungkin ada dua kata dari Pak Kadis. PPKB Presiden. PKB P3. Ya, terima kasih pada hari ini.